Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yosefa Amelia, Teguh Muhammad Roji Ranzani, Muhammad Rafiq Hariri, Nadila Musyita, dan Ahmad Fikri Qoyim pada kesempatan yang baik ini akan mempresentasikan startup kami, yaitu Everglam Skincare. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan pada slide-slide selanjutnya. Seiring dengan menggemanya semangat Back to Nature, setiap orang di seluruh dunia kini semakin menggemari produk-produk yang terbuat dari bahan alami dan produk-produk yang proses produksinya tidak merusak alam. Everglam Skincare lahir dari cita-cita untuk memperkenalkan warisan budaya Indonesia melalui rangkaian produk dan perawatan alami kaya manfaat. Kami bekerja dalam bidang kecantikan dengan produk utama berupa skincare. Kami berkomitmen menyediakan produk-produk berkualitas yang bebas bahan kimia berbahaya dengan mengutamakan bahan-bahan yang alami sehingga kualitas alamiah produk dapat terjaga sampai ke tangan konsumen. Selain itu, produk kami juga dapat digunakan baik oleh perempuan maupun laki-laki. Adapun alasan kami memilih bidang usaha kecantikan khususnya skincare adalah karena saat ini perawatan wajah telah menjadi kebutuhan setiap individu di dunia baik oleh perempuan maupun laki-laki, sehingga kebutuhan akan perawatan tersebut terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya menjadi peluang yang menjanjikan untuk memulai usaha di bidang kecantikan ini. Jadi misi kami yaitu menjadi perusahaan yang menyediakan produk perawatan kulit bermutu tinggi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ramah lingkungan secara nasional pada 2030 mendatang. Selanjutnya adalah segmen pasar. Dalam usaha Everglam Skincare yang sedang kami rencanakan, secara umum segmen penjualan produk kami ditujukan pada mass market atau pasar massal. Mass market adalah pasar dengan cakupan yang luas atau umum, namun masih sesuai dengan segmentasi. Secara spesifik, kami menggunakan jenis segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku ini, pelanggan akan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respons terhadap perilaku. Kami rasa cocok untuk mengembangkan usaha kami karena dengan mengetahui sampai mana pengetahuan pelanggan kami mengenai produk skincare, hal ini akan membantu kami untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang keunggulan produk kami. Begitu juga dengan sikap yang dimiliki oleh pelanggan kami. Kami dapat menentukan cara supaya produk kami dapat menembus market yang diinginkan oleh masing-masing sikap yang dimiliki oleh mengetahui kebutuhan penggunaan dari pelanggan. Kami akan mengarahkan pelanggan untuk menggunakan produk kami sesuai kebutuhan kulit mereka. Setelah itu, dengan mempelajari berbagai respons dari target marketing, kami dapat terus memperbarui produk yang kami pasarkan. Selanjutnya yaitu bagian 5 Forces Porter dan SWOT Analysis. Dari hasil analisis yang didapatkan, trade-off new entrants, ancaman dari kompetitor baru amatlah rendah. Yang kedua, trade-off substitutes, ancaman di sektor ini cukup tinggi. Yang ketiga, bargaining power of buyers, tidak terlalu berpengaruh dari segi keuntungan. Yang keempat, bargaining power of supplier, ancaman masih tergolong sedang. Dan current rivalry, persaingan dalam bisnis ini cukup kompetitif. Adapun hasil analisis SWOT bisa terlihat pada slide. Dalam mengarungi bisnis ini, kami menggunakan strategi diferensiasi. Sebagaimana yang diketahui, strategi diferensiasi merupakan strategi kompetitif dengan memberikan penawaran produk yang berbeda dari penawaran yang dilakukan oleh perusahaan pesaing sehingga menghasilkan nilai tersendiri terhadap para konsumen. Adapun diferensiasi yang kami lakukan yaitu perancangan beberapa produk yang unik seperti micellar water Everglam Skincare yang dapat dijadikan toner, micellar, dan cleanser dalam satu produk sehingga pemakaiannya lebih irit dibandingkan produk lainnya meskipun harga terbilang sama. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Yang pertama adalah Presiden Direktur. Presiden Direktur mengemban tugas untuk memimpin dan mengarahkan perusahaan. Lalu, dibawahi langsung oleh asisten. Asisten memiliki tugas untuk membantu Presiden Direktur dalam memimpin dan mengarahkan perusahaan. Selanjutnya,
ada Production Director. Production Director ini bertugas memastikan barang dan jasa diproduksi secara efisien. Kemudian ada R&D and Operational Direction yang bertugas untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk produk yang akan dipasarkan. Selanjutnya terdapat Marketing Direction yang bertugas melaksanakan kegiatan penjualan. Lalu Accounting Direction yang bertugas merencanakan strategi akunting perusahaan. Dan yang terakhir adalah Human Resource Director yang bertugas dalam rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Lalu lanjut ke slide berikutnya, yaitu terdapat list produk yang telah kami rancang, yang mana rencananya nantinya produk-produk ini akan kami edarkan ke masyarakat. Seperti yang kalian lihat, ada beberapa kategori produk dan dari masing-masing produk itu juga terdapat beberapa kategori jenis produk yang bisa dipakai di beberapa jenis kulit juga. Contohnya itu di facial wash terdapat facial wash acne, facial wash whitening, dan facial wash eksklusif. Di krim terdapat acne cream, whitening cream, normally cream, dan acne clear spot. Di serum terdapat honey lifting concentrate, eye serum, exfoliating serum. Di cleanser dan toner terdapat micellar water 3-in-1, milk cleanser, dan cleansing wipes. Di sunscreen terdapat acne and sensitive skin sunscreen dan normally sunscreen, dan di scrub terdapat exfoliate scrub. Yang perlu kami tegaskan di sini adalah Everglam Skincare memang mengedepankan produk-produk yang berbahan alami. Akan tetapi kami juga memilih bahan-bahan alami tersebut yang tentu saja memiliki kualitas unggulan. Contohnya seperti saffron, olive oil, royal jelly, niacinamide, dan lain sebagainya. Lalu kita beralih ke slide selanjutnya, di mana slide ini juga termasuk slide yang terakhir, yaitu terdapat rincian modal. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, biaya yang kami perlukan memang bisa dikatakan sangat besar, karena rencananya memang Everglam Skincare ini akan kami bangun atau bentuk menjadi perusahaan yang sudah besar seperti itu, dan memang perusahaan ini juga merupakan perusahaan semi MLM. Maka dari itu kami nantinya akan mempunyai konsultan, kami juga akan mempunyai pegawai yang memang mereka juga butuh untuk digaji. Maka dari itu kita membutuhkan modal yang bisa dikatakan sangat besar. Yang pertama ada sewa gedung bangunan kantor, itu kurang lebih sekitar 150 juta per bulan. Pajak bangunan 47 juta, mesin produksi 987 juta. Itu pun mesin produksi kita masih pakai yang sederhana karena masih di angka ratusan juta, belum sampai miliaran, karena mesin yang bagus pun sampai di angka miliaran. Lalu ada gaji pegawai 450 juta per bulan, bahan baku produksi 870 juta, pengemasan produk 350 juta, fee untuk konsultan 989 juta, registrasi ke Badan POM 75 juta, registrasi ke MUI 25 juta, dan bonus dan reward konsultan tentunya kita harus menyiapkan ini, yaitu sekitar 350 juta. Berarti total modal yang kita perlukan adalah sekitar 4.643 juta. Nah, itulah tadi hasil pemaparan kelompok kami. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.